mistis yang di villa ini yang saya dengar dan saya ketahui bahwa rumah kalau sudah lama tidak ditempati atau dihuni itu biasanya dihuni oleh makhluk halus. Dan biasanya yang jelas kalau di villa ini setiap orang yang melintas di jalan depan rumah itu biasanya mengetahui sosok perempuan yang duduk di lantai atas. Dia menghadap ke jalan. Ya cuman kalau menurut orang-orang yang pernah tahu ataupun melihat itu tidak mengganggu. Itu penampakan itu biasanya dia setiap ya istilahnya menjelang maghrib. Di sini tuh memang dari warga-warga sekitar itu menyebutkan bahwa pernah melihat sesosok wanita di atas. Ini sudah lama ini, untuk villa ini sudah kosong lama, hampir 10-an tahun. Jadi sosok seorang perempuan yang di villa ini itu cuman yang di rumah atas itu biasanya cuma duduk di jendela. Ciri-ciri fisik sosok seorang perempuan itu biasanya memakai pakaian putih, rambutnya panjang, wajahnya juga wajah seperti orang biasa. Dari sebelum saya yang jaga di sini, beliau mengatakan bahwa ada tamu atau yang di sini pas itu mahasiswa yang nyewa itu beberapa orang itu kesurupan di sini. Yang jelas di lantai 2, seputaran lantai 2, nggak itu di kamar ataupun di gedung utamanya, di atas lantai 2 kayak aula kecil itu. Nah di situ yang lebih dominan, sama di bagian gazebo sini ada itu. Ada sosok di situ. Ya rasa cemas, takut itu pasti ada. Tapi untuk membiasakan karena kan terbiasa. Jadi ya kalau cuman hal-hal sering terdengar suara-suara kayak piring jatuh atau gelas jatuh atau barang tergeser itu sudah biasa kalau di sini. Kadang-kadang kalau orang Jawa itu bilang kalau dia datang tidak istilahnya kulon nuwun atau ya permisi, itu biasanya kadang-kadang diganggu. Halo Sobat Javanika, kali ini kita cuma berdua. Ada Mbak Noven dan aku. Gitu. Jadi malam ini kita mau ngapain, Mbak Noven? Mau ada challenge katanya. Iya. Jadi terima kasih kepada teman-teman kreatif sudah membuat ide-ide kreatif yang just nih. Jadi kali ini kita mau challenge Mbak Noven, karena sesungguhnya setiap manusia itu dipunya keberanian ya, harus mempunyai keberanian, dan kebetulan Mbak Noven sendiri ini sangat pemberani orangnya. Jadi challenge kita kali ini itu untuk menguak misteri suatu tempat. Nah, dan ini tempatnya. Apa aja yang harus dikuak? Pertama cerita, auranya, terus kejadian-kejadian janggal yang Mbak Noven rasakan maupun yang ada sebelumnya kayak cerita-cerita dari masyarakat. Gitu loh. Jadi nanti challenge-nya itu Mbak Noven harus bisa mengeksplor tempat ini. Tenang kok, nanti ditemenin sama kodamku. Beneran ya? Amin ya. Enggak lah. Nanti Mbak Novel bakalan harus ceritain setiap langkah apa yang dirasakan, apa yang dilihat melalui mata telanjang maupun perasaan. Nanti coba dideskripsiin biar Sobat Javanika dan teman-teman tahu gitu apa yang terjadi di dalam. Oke. Semangat ya. Amin. Dipagerin tapi ya Mas? Enggak dong, kan membuka energi, harus bisa merasakan semuanya. Oke. Semangat ya, bisa ya? Amin, insya Allah. Nah gini Mbak Noven, sebelum nanti Mbak Noven masuk dan mengeksplorasi tempat ini, aku bakalan kasih tahu beberapa titik terkuat. Sebenarnya banyak banget, kuat banget, karena ini pertama ada di atas gunung.
Terus kedua, tempat ini udah lama nggak ditempatin sama manusia. Walaupun sering datang orang buat ngebersihin, tapi ya nggak tinggal. Itu juga menjadi salah satu alasan mereka bisa tinggal di sini. Gitu. Nah, tempat-tempatnya itu pertama ada di pintu gerbang, Terus pinggirannya sebelah sana. sebelah deket kebunnya ini. Kan ada meja, kursi, ya kan? Ada pohon besar juga. Iya lagi. Terus di sini ada gazebo. Gazebo. Heeh. Di sebelah sana Di, ada taman. di ayunan Banyak, ada ayunan, ada yang berayun. banyak hal di situ yang bisa menjadi tempat makhluk astral untuk bermain. Dan lagi kita punya gudang di belakang atau garasi. Itu titik keempat. Iya. Oke. Jadi garasi itu energinya menurutku ya paling kuat dibanding tempat-tempat yang lain dari sini. Oke. Tapi positif atau netral atau negatif, Mas? Pakai nanya. Nyam nyam. Terus juga tadi pas aku datang ke sini, kan kebetulan sholat asar tuh ya. Aku dengar cerita juga dari salah satu penguasa lah di sini. Katanya setiap habis maghrib itu yang dari atas gunung di belakang perbukitan lah kita sebutnya, bukit di belakang itu pada turun. Kenapa ada suaranya? Enggak, aku mendekat aja. Terus Nah itu salah satunya sering bermain di dalam rumah. bentuknya apa? Banyak, semua jenis siluman. Oke. Gitu. Jadi mohon perhatian nanti Mbak Noven untuk selalu waspada, tetap berdoa terus, tapi juga jangan terlalu menantang, jangan juga terlalu bengong, harus keep fokus sama challenge yang ada nanti. Kalau pantangannya ada nggak, Mas? Sebenarnya kalau untuk pantangan yang paling jelas pertama adalah jangan takut, dan untuk sisanya nanti ada di dalam. Nanti kalau aku sebelum nemu aku melanggar pantangan itu gimana? Jangan ngomong itu dong. Amit. Shu. Enggak. Ya. Jadi sebelum kejahatan dari sosok negatif itu bisa berlaku lebih, gimana kalau kita sekarang magerin, Mbak Noven bantuin aku gitu, Oke. buat magerin di titik-titik yang Disebut tadi ya. disebut tadi gitu, yang benar-benar menjadi pusatnya. Oke? Iya. Kita mulai dari mana ini? Mungkin kita dari depan dulu. Depan. Oke. Ayo. Kok kecil? Sebenarnya ini energinya kuat banget sih di sini. Nanti mungkin aku dibantu teman-teman yang lain aja untuk magerin yang di sini. Tapi ini untuk nyambungin 4 pusat yang dari sana. Jadi Mbak Noven masukin dulu di sini.
Atau ini energi kencang banget dari Gunung ya? Bukan. Atau dari yang di sini? di sini. Yuk. Saya masukin aja di sini. Sini. Well, Mbak Noven, Hmm. ini tadi adalah 4 titik pusat ya, yang terakhir yaitu di belakang. Tapi karena energinya sangat kuat, jadi nanti aku bareng teman-teman bakalan coba untuk magerin yang di belakang sini. Oke. Dan karena ini pusat yang terakhir, jadi saatnya Mbak Noven untuk melakukan challenge. Tenang, nggak sendirian. Ada Mas Aldo, boleh? Iya. Nanti Mas Aldo bantuin Mbak Noven untuk menemani sekalian mendokumentasikan, ya. Nah, sebelum Mbak Noven masuk ke dalam, Mbak Noven harus tahu rules-nya untuk challenge ini. Apa tuh? Mbak Noven hanya ditemanin Aldo, 1 kamera, dan nanti ada hati juga buat berkomunikasi. Terus juga di dalam, nanti Mbak Novel bakal menemukan clue Oke. yang berisi kisah dari tempat ini. Oh, oke. Nanti dibacain, diceritakan sama Mbak Noven, diresapin, jangan sampai ada yang terlewat. Karena clue itu penting. Pentingnya kenapa? Karena itu buat perjalanan Mbak Noven di dalam agar bisa tetap on track. Gitu. Selain itu, untuk penerangan, Ini kan? Mbak Noven akan diberikan satu lilin dan beberapa korek. Oke, ini enggak. Jangan sampai habis, jangan sampai mati. Kalau misalnya mati, jangan teriak, jangan lari, langsung pelan-pelan ngehubungin lewat HT. Mas, koreknya habis, lilinnya mati. Stay di tempat, Oke. jangan lari. Gak boleh pindah ke tempat yang lebih. Gak boleh pindah kemana-mana. Di situ lilin mati, itu tempat terakhir Mbak Noven gerak. Aldo juga ya. Oke. Jadi jangan panik, Aduh. jangan takut, apalagi lari. Karena ini kan 2 lantai. Iya, aduh. Selain bahaya kepleset, satunya lagi bahaya entitas-entitas jahat yang ada di dalam. Gitu. Tujuan kita ke sini untuk mencari tahu dan untuk bantu mengulik apa yang ada di dalam. Berarti no turning back ini. No turning back. Gak boleh kabur, gak boleh lari, gak boleh teriak. Ya kalau kaget masa gak teriak, Mas? Hei. Gimana caranya bisa di pressure, Mbak? Rasa takut itu. Oke. Oke? Mas Aldo siap? Mbak Noven siap? Iya. No turning back, Jangan deket-deket. Jangan Jangan deket-deket. berteriak. jangan berteriak. Tapi nanti kalau amit-amit ini habis, aku hubungin tuh kalian akan datang Mas bawain ini. Kalau di depan kita magerin ini dengan baik dan gak ada apa-apa, kita bisa langsung bantu. Tapi kalau misalkan ada sesuatu yang salah, atau gak ada syarat-syarat yang kurang, atau gak ada clue-clue yang Mbak Noven gak jalanin, kita gak tahu. Total ada berapa clue, Mas? Nanti aja. 50 mungkin. Ya kan aku bisa taunya kalau udah lengkap gimana, coy? Ya udah tadi terakhir aman aja. Aman aja. Makanya tetap keep on track dengan clue, dengan apa yang ada. Pantangan-pantangan harus dijaga. Dan apapun isi yang ada di dalam clue, tolong dipahamin. Oke. Ya, tolong dibaca dengan cermat. Jangan panik. Ada suara-suara apa, langsung tenang. Berdoa. Betul. Jangan panik. Ada muncul sosok apapun,
jangan panik. Apalagi lari yang seperti aku bilang. Karena kalau lari bisa aja Mbak pindah alam. Wah. Berdua nggak tapi? Kameramen selalu selamat ya. Biasanya gitu. Oke? Siap. Nah, ada tambahan lagi nih Mbak Noven. Jadi nanti clue paling pertama itu ada di ruang tengah. Oke. Tolong dibantu dicari di sana dengan cermat. Ya. Dicari di segala sisi ruangan, entah itu di A, B, C, D, pokoknya harus cermat. Ikutin kata hati. Pokoknya ikutin kata hati. Oke? Dan kayaknya ini juga perlu diganti nih ya. Oke, boleh Mas. Ikutin kata hati aja Mbak. Aman? Oke. Sebelum kita memulai challenge, ada baiknya kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing agar kita selamat dan memulai dengan keren lah. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Challenge dimulai. Hati-hati. Pelan-pelan aja. Iya. Ini nggak kelihatan. Tuh. Masukin nih. Iya, masuk. Nyalain dulu lah ya. Nyalain di depan pintu aja. Di sini aja nyalain. Iya. Di mana? Di sini aja, nyalain aja. Kamu barusan dengar suara apa gitu nggak sih? Hah? Udah, nyalain dulu aja. Nyalain dulu aja. Masih di depan pintu, udah jangan gitu. Iya, nggak apa-apa. Keluar lagi. Nggak apa-apa. Nyalain dulu aja. Udah, bisa nyala. Jalannya jangan cepet-cepet. Kalau jalannya cepet-cepet nanti apinya padam. Ya, kamu jangan jauh-jauh ya. Ya, Ngomong ya, Du ya. sama iya, aku. iya. Duluin ya. Hah? Masuk dulu. Aku? Iya. Oke. Bangun. Tuh, sini. Iya, iya. Jalan masuk dulu. Oke. Oke. Oh. Tunggu sini dulu. Aku tutup. Ayo. Oke. Clue pertama ada di ruangan ini ya. Tuh, kalau nggak pakai senter tuh kita harus mendekat ke lokasinya. Iya, iya. Bu. Hah? Gak ada. Tuh, di mana kamu? Aku di belakangmu. Aku di belakangmu. Itu kelihatan nggak ada? Ini nggak ada kacanya, tah? Gak ada nih. Di atas ini nggak ada? Enggak ada, enggak ada. Laci. Sofa yang sebelah sini ada nggak sih? Coba diarahin ke sini lagi, Mbak. Kabinet yang bawah? Kabinet mana? Oh, Nih, ini. ada nggak? Nggak ada. Nggak ada. Ini nggak bisa diangkat juga ya, dipas banget deh. Bentuknya apa sih? Nggak tahu, nggak tahu. Bisa. Jangan-jangan dimasukin ke resleting. Apa di belakang lukisan? Nggak ada. Nggak ada. Kalau ditempel. Kamu yang ngecek ya, kamu yang ngecek ya. Ada nggak? Lokasi. Kan tulisan lokasi. Itu lokasinya Lokasi. bunga. Di ini kali. Enggak, coba. Ada nggak? Lokasi, kan itu lokasi doang. Mbak, kamu udah cek lukisan yang itu? Belum. Coba. Ayo. Iya, aku di belakangmu. Nge. Oh, ini tak penak apa lagi? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Amit. Wih. Diangkat dikit aja. Ada nggak? Bentar. Enggak.
Ini coba lukisan yang sini. Hampir kebakar jaket. Dari samping ya, ada nggak? Ada apa? Ada jatuh, udah ada jatuh. Akhirnya nemu. Oh, nemu ya? Ada yang jatuh. Iya, Sebentar, aku ambilin kok. apa aja. Ada jarum nih. Bacanya sambil duduk aja, Mbak. Kita duduk berdampingan mau? Kamu duduk sini aja. Duduk sini aja nggak apa-apa. Si. Lilinnya perlu dibantu? No. It's okay. Bisa sendiri? Bisa. Oke. Kamu berdiri pas agak ke kananmu dikit. Kamu kenapa? Aku gak mau lihat dapur gelap soalnya. Bacanya pelan-pelan aja. Jangan sampai salah. Kenapa? Bisanya Latin. Aku takut salah baca ya. Nggak apa-apa, pelan-pelan aja, pelan-pelan aja. Ini dibaca. Iya. Clue. Namaku Lawrence. Aku sudah tinggal di tempat ini sejak lama. Aku tidak sendiri. Aku ditemani sosok penghuni lainnya. Jika kalian datang, kalian akan disambut sosok dementor berjubah putih. Ngerasa ada yang merhatiin kan dia. Dia menyebut nama Dementor berjubah putih. Itu berarti ngundang kan? Usahakan kalian jangan panik. Petunjuk selanjutnya bisa kalian temukan di area kamar mandi. Kamar mandi. Kamar mandi ada banyak lagi. Lead the way. Kamu yang buka pintu ya? Oke. Kesini. Tenang. Lemari. Kalau kamu udah siap, masuk. Astagfirullah. Yuk, 1, 2, 3. Ya. Anuan. Ini kamar mandi sih, kayak ya. Hah? Ini kamar mandi sih. Tuh. Bentar. Gimana? Aku dengar suara netes. Semoga kerannya beneran bocor ya. Ya. Kalem. Apa? Enggak, ini enggak teriakan aku. Enggak. Kenapa? Ada boneka. Bonekanya lucu sih, tapi ngapain dia di situ? Berarti ini clue ya? Mungkin. Kok ada? Tadi ada titik 2 merah di sini. Wait. Oke. Nyampe ke aku nih. Nggak tahu. Coba dulu. Aku takut lagi kalau ketimpa. Tulisannya tuh di sebelah sini. Sini, oke. Mundur dulu. Tampilin. Aku nggak berani di belakang. Terus gimana tempatnya sempit? Aku. Bentar. Tampilin aja. Tulisan. Oh, oke. Ada tulisannya. Bonekanya diambil nggak? Nggak tahu. Ambil tulisannya dulu aja kali ya. Coba dibacain. Kita bacanya di sini. Jadi nggak Sambil duduk aja. nggak apa-apa deh, nggak usah duduk. Kamar mandi, Mbak. Kenapa bang? Biasanya gimana? Lu. Enggak, biasanya kita dikasih Iya. gimana kan? Tapi kebelet pipis gak sih? Enggak. Udah sambil duduk aja. Maksudnya Ngadep aja dong. ya senyamanmu, kamu ada mana? Yang penting dibaca dulu. Tenang. Kamu di sebelah. Oke, sorry. Kamu di situ ya? Pintunya tutup. Amit. Kenapa? Buka lagi. Nggak apa-apa. Ya normal sih. Halo.
Terima kasih sudah menemukanku. Aku suka ketenangan. Aduh, namun di dapur berisik sekali. Banyak anak kecil bermain tengkorak di dapur. Tolong, jangan tinggalkan aku sendiri lagi ya. Harus dibawa tuh. Hah? Harus dibawa berarti kan. Tolong jangan tinggalkan aku sendiri lagi ya. Harus dibawa? Iya nggak sih menurutmu? Nggak bisa bacanya aku. Tapi itu yang kamu baca? Tak baca lagi ya. Yang bagian akhirnya aja. Tolong jangan tinggalkan aku sendiri lagi ya. Oke, udah. Kita bawa berarti. Saya bentar. Kenapa? Tak ngantong dulu. Tadi yang kamu kata sini. Aku ambilin ya? Aku ikut. Oke. Kamu di depanku apa di belakangku? Di depanmu. Oke. Ini kalau bonekanya aku nyampe sih, tak tarik kakinya. Jangan sampai jatuh. Ih. Udah, aku ambilin dulu aja nggak apa-apa. Tapi kamu nanti yang bawa. Oke? Tuhan, aduh jangan jatuh. I know. Panas lagi. Tolong dibawa. Permisi. Ya. Aduh, Lawrence ya? Iya, Lawrence. Kalem, tenang. Oke. Berarti kita ke dapur nggak sih? Ke dapur. Kalem. Kamu di depan gua apa di belakang gua? Di depan. Oke. Oke mas, bonekanya sudah diambil. Jangan sampai keluar. Ini pantangan juga ya sebenarnya, boneka nggak boleh lepas dari Noven ya. Tetap harus dibawa sampai akhir. Tolong atur nafasnya. Kondisi di dalam lagi rame banget. Pegang erat bonekanya, jangan sampai lepas. Oke, Mas Amai. Aduh. Kalem. Boleh nyanyi? Boleh nyanyi nggak? Ya, nyanyi nggak apa-apa. Jangan terlalu kencang, jangan lupa. Oh iya, Dik. Apa? Aja. Bentar. Tolong. Enggak. Ayo. Ambil. Aku ngecek satu lagi, siapa tahu. Ada kecoa lagi. Nah, taruh. Pelan. Ada kecoa lagi, jangan kaget. Enggak. Bisa bacanya? Oke, Noven mulai membaca clue ke-3 ya? 3. Satukan ketiga bahan yang kamu temukan ke dalam sebuah wadah. Setelah ditambahkan air, percikan campuran larutan itu ke setiap ruang di lantai bawah. Setiap ruang di lantai bawah. Bahan apa berarti? Ada lagi yang harus kita cari nih. Wadahnya dulu. Ketiga bahan loh tuh. Iya. Wadahnya pakai apa kita? Ketiga bahan 3. Ini kali ya, boleh nggak? Jadi dia diminta untuk mencampurkan bahan-bahan yang ditemukan di dapur. Nah ini kita nggak tahu nih bahan apa Ini aja penting sih. Bahan apa aja yang ditemuin Noven. Penting banget ini ya. Penting. Karena kalau salah kita nyampur Bakal berlaku sebaliknya. Sebaliknya Bakal justru. menjadi antitesisnya. Wah. 3 bahan ya, 3 bahan ditambahin air, percikan larutan setiap ruangan di bawah. Berarti ruangan yang nggak mau kita masukin ada masuk. Harusnya. Dari luar aja lah, tadi kan kebuka kan gitu ya. Gak apa-apa. Oke, cari bahannya dulu mbak. Sini ya. Oke. Itu ada. 3 berarti ini ya. Itu apa? Hah?
Itu apa? Bunga semua. Ini bunga mawar merah, mawar putih, kan. Ini udah nggak ada apa-apa lagi. Nggak ada, ini cuma kertas-kertas. Kertas minyak. Oke. Udah 3 itu aja, Pak. Udah 3 ya. Kamu Jangan jauh-jauh, jangan jauh-jauh. nggak perlu ngecek lagi nggak kita? Takut salah. Maksudnya maksudku tadi semuanya itu kita carikan, kita kumpulin sini, kita taruh sini kan. Ih, Apa? kalau bisa lebih cepat, oke. Oke. Ayo. Cari dulu aja. Mas, satukan ketiga bahan, lalu foto pada sebuah wadah. Setelah tambahkan air, bersihkan. Masukin semua berarti ya. Oke. Boleh ya? Ya. Maaf. Satu lagi. Tuang aja. Iya. Sini, belum bersih. Campur air ya. Oke. Setelah ditambahkan air, bersihkan larutan ini ke setiap ruangan di bawah lantai bawah. Oke. Sebentar, isi air dulu. Jangan jauh-jauh. Ya. Oke. Yang penting kita mulai dari sini. Oke. Satukan 3 bahan yang kamu temukan dalam sebuah wadah. Setelah ditambahkan air, percikan campuran larutan. Oke. Setiap ruang di lantai bawah. Oke. Damn. Balik lagi, yuk. Agak masuk sini. Fatal ya? Sama bunganya dilempar ya dong. Rindang. Ini bukan cara kubur. Itu artinya apa, Mas? Undang. Mengundang kan? Iya. Yang nggak cuma di sini doang, di luar juga. Ya? Iya. Ngebuka pagar yang udah Ngebuka dibuat. pagar. Iya. Harus kamu tahan. Amit banget. Nanti ini ke kamar. Kamarnya sebelah sini. Kurang satu ruang lagi berarti. Ya, ruang yang tadi belum kita masuk ya. Iya. Oke. Ya. Terus kita cari petunjuk dulu nggak ya di sini? Cipratin dulu. Hah? Cipratin dulu. Udah. Lebih cepat ya. Bentar mas. Tadi di kamar yang kecil tadi. Apa? Pelan-pelan. Apa? Di kamar yang kecil. Pas nggak dengar di kamar yang kecil kenapa? Catatannya. Catatannya. 4 ada di kamar kecil. Silakan aja, kita lanjutkan.
awas jangan bangunin kakeknya. Oh, shit. Amit, di. Coba. Angkat, Amit. Di bawah ini ya. Keluar, kakeknya bangun cepet keluar dari situ. Keluar. Iya, keluar. Pintu tutup. Pintunya tutup. Kakeknya bangun. Pintunya apa? Pintunya tutup. Ya, aku bingung lagi. Aduh Tuhan. Aku juga berada di ketinggian, melihat pemandangan dari jendela pada malam hari membuat diriku tenang. Pintu lantai atas, Lantai 2. ketinggian nih, lantai 2 itu jendela, ada jendela di situ. Siap. Oke. Siap. Kamu udah siap? Insya Allah. Kalem. Aku duluan yang naik ya. Ya. Pelan-pelan ya. Kamu nggak bisa pegangan kan? Bisa sih. Oke. Mbak keluhnya tadi apa? Aku Jendela. suka ketinggian. Melihat pemandangan di jendela. Berarti dari sini. Jendela berarti. Ini nggak sih itu? Oke. Itu kamu kelihatan nggak ada apa di grillnya itu? Jendela yang madep ke jalan. Aduh, ke jalan. Ada ke jalan semua nih. Samping. Coba. Aduh, lilin jangan mati. Mbak. Duh, Mbak, apa? aku nemu lilin. Tuhan Yesus. Nemu lilin. Aduh, kamu bikin aku kaget. Enggak, soalnya. Oke. Sampai ada korek juga nggak? Bentar, cek. Enggak ada. Lilin doang. Udah, lumayan. Sini, simpan. Dinyalain, ditaruh aja. Apa? Enggak buat penerangan aja. Kan sementara tahu kita di sini. Coba cek di belakang tumpukan kursi. Sebelah kursi. Oke. Oke, Oh, ditaruh dulu. aku naruh dulu. Tuh, Ya, ngobrol. bentar. Oke, Permisi. geser kursi. Apa di? Bawah. Situ. Apa katanya? Mbak? Oh, jatuh di bawah. Jatuh di bawah. Itu tuh di Oh, bawah. iya. Oke. Ditutup dulu nggak sih? Mau ditutup dulu. Tutup dulu aja. Oke. Ini tolong tarik sampai sana. Oh, ini satu ya. Ya, yang putih cuma satu. Ini nyangkut. No, gak apa-apa. Tahan. Kalem. Dimatiin aja ya. Ya, matiin gak apa-apa. Kalem. Oke. Mendekat. Dari balik jendela, aku sering kali melihat pemandangan. Namun pada akhirnya aku hanya bisa berbaring. Berbaring. Kasur. Kasur. Iya dong. Udah, clue-nya gitu aja. Iya. Kasur. Iya kan? Maksudnya baring. Nggak mungkin dia berbaring di sini dong. Panas. Iya, panas banget. Dari tadi. Dari bawah tadi sebelah kiri gue merinding. Oke, tadi udah nemu clue keempat ya? Kelima. Udah mas, udah sampai yang ke 5 malahan. Ini kelima. Di luar chaos banget. Kita harus buru-buru berarti. Diulangi dari pas ngebacain keempat dong. Kelima. Dibaca lagi, Mbak. Kamar. Dibaca lagi. Diulangi dari bacain clue kelima,
terus masuk ke kamar. Oke. Clue kelima. Clue kelima yang barusan kita dapetin. Dari balik jendela, aku seringkali melihat pemandangan, namun pada akhirnya aku hanya bisa berbaring. Kamar. Dari balik jendela. Tuhan, Mbak Noven, aku mau nanya. kenapa Mas? Ini tadi bahan-bahan yang dicampurin apa ya? Bunga melati, iya melati ya, bunga melati kuncup, terus mawar merah, mawar putih. Hah? Ulangi. Mawar merah, mawar putih, sama apa? Melati kuncup. Kantil. Ada Coba, kantilnya juga. bacain clue-nya. Clue yang di dapur. Kita kok. Kenapa? Halo Mas Tama, gimana Mas ulang? Iya, bacain clue-nya yang di dapur tadi. Satukan ketiga bahan yang kamu temukan ke dalam sebuah wadah. Setelah ditambahkan air, percikan campuran larutan itu ke setiap ruang di lantai bawah. Larutan. Ini chaos banget di luar, to be honest. Coba dibaca pelan-pelan, sekali lagi. Larutan. Berarti cair atau apa? Ada yang salah pasti itu. Coba Ini diulangi. jadinya rame banget di sini. Ulangin, Di luar ulangin. rame banget. Kasihan yang lain teman-teman. Ada capek. Satukan ketiga bahan yang kamu temukan ke dalam sebuah wadah. Setelah ditambahkan air, percikan campuran larutan itu ke setiap ruang di lantai bawah. Jadi di situ miss-nya adalah salah bahan, Mbak. Dan itu percikan campuran air, Mbak, bukan berserta bunganya. Ini kita mau netralisir, Mbak, bukan buat manggil. Ini bukan makam, bukan kuburan yang diseburin air bunga beserta bunganya. Terus gimana Mas, perlu diulang atau gimana? Iya, diulang. Coba cari lain. Kalau ada garam, netralin pakai garam. Kita ke dapur lagi. Bikin racikan ulang sekarang. Tapi dapur. Cepet ya, Mbak. Aku udah exhausted banget ini. Cari dulu. Udah ditinggal lagi nih. Ini biar nyala lagi. Ya, bawa satu gelasnya nggak apa-apa. Yuk. Kayaknya carinya menyeluruh aja deh, Mbak. Di dapur kan? Atau di mana? Menyeluruh. Tadi Ami bilangnya apa? Dapur. Tuhan Yesus. Apa itu? Gak tahu, kayak batu. Turun. Kita turun atau naik? Turun. Tanya, Mbak. Gimana Mas? Enggak ada yang jatuh. Ya udah, cari. Cepetan ya. Garam gak masih ada di dapur. Jadi ada air, garam, dan satu lagi yaitu minyak misik. Minyak misik tuh gimana? Bentuknya kayak gimana minyak misik tuh? Botol kecil biasanya. Nggak tahu. Nggak pernah lihat. Bentuknya itu di botol kecil minyak misiknya. Lanjut dulu. Kamu dengar suara lagi. Coba lagi di meja. Aci, mana berarti dong? Hah? Aci di meja. Kenapa? Ada dong. Ini kan misik Langsung tuh. segera campurkan ya air, garam, misiknya. Tuh, jangan. Lampunya taruh sini.
Jangan panik. Iya, iya. Wadahnya nih bingung nih. Bunganya juga dipakai? Enggak. Tanpa bunga kan, Mas? Ya cukup airnya aja. Bunganya nggak apa-apa. Rendaman air bunganya jadinya, bukan bunganya yang dipercikan ke lantai, tapi airnya aja. Oke, klarifikasi. Berarti rendaman air bunganya tadi, ku masukin garam sama minyak misik dicampur, tapi yang dipercikin cuman airnya aja ya. Betul. Segera laksanakan ya Mbak Noven. Tuh, ngomong. Apa? Ngomong. Oke. Fokus aja. Jangan mikirin yang aneh-aneh. Ya, kamu ngomong. Iya. Kamu dengar apa gitu, Po? Dari tadi? Lumayan. Dikit-dikit, tapi aku nggak tahu itu suara apa. Oke. Garamnya udah masuk, Mbak? Udah. Oke. Airnya mau ditambahin lagi nggak? Bentar dulu. Gini ya sekarang. Lantai 1 lagi ya. Iya. Terutama yang ada kakeknya. Kayak tadi saya rutinnya, Mbak. Iya. Sini dulu ya berarti. Ya. Mbak lebih mundur aja deh. Ya. Awas jangan terlalu miring nanti bawahnya jatuh. Ini udah agak netral. Thank you Mbak Noven. Udah, berarti udah kan dapur, ruang tamu, kamar 2, kamar mandi 2 udah, kamar mandi 3 udah. Ya. Pakai udah. Oke. Pelan-pelan ya naiknya ya. Tuh, Kenapa? kamu lupa tadi ada yang lempar Di bawah barang. semua udah dipagerin, alhamdulillah. Makasih Mbak Noven. Cepatannya. Tapi di atas harus lebih hati-hati karena semua difokus di atas ya. Mas, tadi kan ada yang lempar tuh waktu kita mau turun. Ini kita naik lagi nggak apa-apa. Iya. Karena kalau terakhir di atas, tapi di atas ini yang sekarang lebih rame, jauh lebih rame. Perlu dipercikin airnya juga nggak? Perlu sambil jalan. Oke. Kenapa apinya gitu? Bukan aku. Ya sama. Oh, pulang apa ya? Duh. Mantepin dulu hatinya. Di atas kita masih lama loh. Oh. Kenapa? Udah. Jalan. Dan sampingan Nggak bisa. Nanti jatuh kita. Naik kok. Naik. Yuk. apa Mas? Lantai atas juga cipratin air. Di seluruh ruangnya juga? Iya. Oke. Itu kita ituin dulu aja ya. Duh, dia nggak bisa ditinggal ya. Nggak bisa. Jangan lupa juga nyari clue ya. Dari sini. Ayo sini dulu. Atur nafas Mbak Noven, udah ada yang ngincar. Oke. Sekarang ke kamar samping. Ya kan? Pelan-pelan. Kayak ada yang lewat ya? Di belakangmu. Samping. Pelan-pelan. Nggak bisa. Nggak bisa. Udah, ini sekarang kita nyari kamu nggak sih? Ini nggak ada lacinya nih. Terakhir apa? Ranjang berbaring, kasur kan? Ada nggak di situ? Bantal hatinya.
Apa? Udah jatuh. Sini. Yaudah. Kenapa? Rasanya kayak ketarik ke bawah. Jangan nengok belakang dulu. Itu yang tadi gue bilang. Berdoa ya. Keluar pelan-pelan ya, karena perlunya di kamar sepertinya. Jangan madep belakang, keluar pelan-pelan. Mas Aldo juga. Oke. Jangan berisik di atas. Nyonya sudah bangun. Berarti nggak ada di kamar ini kan, Mas? Enggak. Ayo. Noven. Ntar dulu. Aduh, bunganya gimana dong? Aku bisa. Pas belum? Enggak, aku aja. Kamu bawa lilin. Kamu bawa lilin. Bener, lupa lagi. Tapi jangan ngelang bagus, jalan ke belakang. Ya, lurus, pelan, awas. Tunggu dulu. Ada pintu. Aku dulu. Ya, ya. Ke pintu. Oh, Tuhan. Pelan, pelan, pelan. Ada pintu, awas. Ya. Dah. Berbaring. Apa di atas ya? Berbaring kan? Berbaring di atas. Amit, maaf, Amit. Jendela coba. Baca lagi klunya. Tegini dulu. Di langit-langit nggak ada kan? Baca dulu. Dari balik jendela aku sering kali melihat pemandangan. Namun pada akhirnya aku hanya bisa berbaring. Baring. Dari baring terus duduk. Lemari. Udah tadi kan? Coba cek lagi. Coba kamu duduk sebelah sana. Aduh. Bu sebelah sana. Oh, belum hari ini belum ya? Ada apa? Duduk. Benar. Aku sakit, tak ada seorang dokter pun yang bisa menyembuhkanku. Apalagi di saat aku berada di belakang rumah. Sakitku terasa parah. Ah iya, air garam yang dibuatkan oleh pelayan rumahku bisa meredakan sedikit sakitku. Air garam mudah kan? Belakang rumah, garasi. Ke belakang. Ntar dulu, bener nggak ya? Aku takut ya. Baca lagi. Aku sakit, tak ada seorang dokter pun yang bisa menyembuhkanku. Apalagi, dia ikut baca lagi. Gak apa-apa. Apalagi di saat aku berada di belakang rumah. Sakitku terasa parah. Oh iya, air garam yang dibuatkan oleh pelayan rumahku bisa meredakan sedikit rasa sakitku. Air garam kita udah ngasih tuh. Dia nyeritain kalau Sakitnya paling parah tuh pas di belakang rumah. ke belakang kita berarti. Iya, bawa airnya berarti tuh. Karena dia bilang dengan air garam bisa sedikit meredakan sakitnya. Belakang rumah. Kita tadi masuk dari pintu depan. Masih ke belakang. Iya, karena tadi kata Amaisan di bagian belakang di garasi itu yang paling chaos. Kamu tau gak sih? Lihat deh posisinya dia. Kenapa? Ikut baca coy. Oh iya. Ayo mbak. Should I go? Duh, bentar. Kamu bawa air bunga, air garam, aku bawa lilinnya. Kita mau lewat mana berarti? Lewat depan lagi. Keluar dari depan? Keluar dari depan. Iya. Kamar mandi luar. Oh, shit. Yuk.
Udah aman? Aman. Oke. Airnya masih tapi ya. Tempat lagi. Aduh panas. Mas. Jadi untuk mengaitkan dari semua clue-clue yang udah didapat, ceritanya itu bermula dari seseorang yang terjebak di dalam gitu ya. Ini sebenarnya kita belum finish. Ada satu hal lagi yang mesti kita selesaikan. Di clue terakhir apa? Rasa sakit waktu Di garasi. di belakang rumah. Oh, belakang rumah. Ini. Ini berarti kan? Garasi kan? Udah pakai air garam. Apa lagi? Pakai air garam. Terobati. Agak mendingan kalau kena air garam. Oke. Jadi gini ceritanya. Ada satu entity yang memang dia terjebak di sini. Dia sakit karena ilmu hitam. Oke. Orang perempuan seperti mirip orang luar Belanda. Nani. Kita sebutnya. Tadi itu kamu melihat yang aku bilang jangan madep belakang karena dia udah ready duduk di situ. Di atas, di sini berarti di sini kamu. Dan dia punya teman-teman. Di ruang pertama, Ruang pertama itu lantai berapa? clue pertama di ruang tamu. Itu ada sosok kepala tengkorak dengan badan kain yang compang-camping. Oh, di mentor. Terbang. Iya, terbang, muter-muter di atas itu ngikutin kamu terus kemanapun kamu pergi. Oh iya. Selama tadi. Iya. Yang kita nado kali ya? Enggak, kamu. Yang putus asa kamu tadi soalnya. Oh iya. Kesedot dia. Dan yang kedua, clue-nya gimana? Masih inget nggak? Terima kasih sudah menemukan aku. Ya. Kedua tuh bukan dapur. Terima kasih sudah menemukan aku. Terus tapi di dapur berisik banget, dia nggak suka berisik. Nah, di situ tuh kayak ada kumpulan anak jin kecil-kecil. Itu nendangin tengkorak Tengkorak kecil. apa, Mas? Entah, kayaknya kayak kepala monyet kayaknya. Dijadikan bola, jadi digerundungin, ditendang, diambil. Oke. Terus sering berisik di dalam. Clue yang ketiga, Dapur yang kita salah itu, yang campurkan setelah menemukan itu. itu sebenarnya kalian nemu clue-nya di mana? Di dapur, di bawah piring. Clue keempat? Kakek kan? Ya, Yang Aldoku tinggal di maaf. betul. Jadi dari clue pertama kedua itu kalian diminta untuk bisa, dan ketiga itu kalian diminta untuk bisa menetralkan itu loh, menetralkan apa yang ada di bawah. Tapi I'm so sorry. Iya lagi. Jadi kalau kita panas lagi bonekanya. Jadi kalau kita mau netralin sesuatu itu, medianya pertama adalah air. Perasaan kita sering ngobrolin deh Mbak Noven ya, masalah-masalah begini. Karena aku tidak tahu. Enggak lulus kelas metafisika kamu. Pertama itu air. Oke, udah benar masukin air. Kedua, Garam. tapi apa yang kamu lakukan? Kedua apa? Bunga. Ketiga, Bunga. Minyak Minyak misik. misik. Harusnya minyak misik. ya. Jadi yang benar itu air, garam, minyak misik. Itu untuk memperkuat energi. Minyak misik putih itu memperkuat energi positif. Tapi tunggu dulu deh, aku mau protes. Orang nggak dibilang mau netralin. Ini buru-buru, cuman pas suruh baca klub kedua aku baru maktek. Oh iya kan larutan.
Gak ada yang larut kan? Kita anu tuh. Fatal banget karena yang kalian buat itu sebenarnya adalah untuk memanggil. Nah itu makanya aku kayak, oh iya kita mau ngapain ya? Terus tapi udah terlanjur lagi. Mana pakai ditebar bunganya di semua sudut itu lebih banyak daripada kalian mercikin. Iya Mak. Wah itu chaos banget di depan. Asli ini aku berat udah wah. Aku Makin juga kuat berat. semua dari semua sisi ada. Wah ada yang ritual katanya dikiranya. Ada yang ritual pemanggilan jin. Datang dari semua sudut tuh dari tempat-tempat yang pernah dulu kita eksplorasi itu pada datang ke sini semua. Gimana aku nggak panik dan minta kamu ngapain Mbak Noven itu ambil begini tangan. Tapi aku nggak tahu. Tapi nggak apa-apa. Untung segera dinetralisir. Terus clue keempat. Aku suka Kertasnya. berada di ketinggian pemandangan jendela. Aku jadi teringat. Kenapa? Tadi sempet kan HT mati. Nah itu kenapa itu? Ada Tadi kan suara. jalan komunikasi kita tuh dari sini. Mbak Noven, kamu malam Kamu juga dengar kan? Dia tuh dengar suara apa tadi ya? Pokoknya kayak frekuensi, tapi kayak Kayak kalau kesambar frekuensi sama tapi beda orang tuh mas. Kayak bukan kita, kayak ada orang lain yang masuk ke frekuensinya kita. pertama tuh kayak orang ngobrol, tapi kayak terus habis itu kayak kalau semacam serius, semacam kayak ayah, tapi bukan ayah, tapi cempreng dan perjadulannya tuh kayak gitu. Apa sih? Disturbing lah mas suaranya. Iya, Kayak itu. Makanya langsung tak mati. kamu juga dengar. Kan di hatinya Noven kan, waktu dia volumenya masih kenceng banget. Kan baru ngomong tuh, terus tiba-tiba masuk suara yang dijelasin Noven tadi. Itu habis kamu ngomong. Kayak ada orang nyambar frekuensi kita lah mas. Jadi kalau kena kepencet ini kan nggak mungkin langsung ganti orang pas Tuhan, pas dinyalain aja langsung nyambung ke kalian lagi kok. Kalau itu di luar pas aku ya, tapi yang pasti itu di luar prediksi BMKG itu. Kalau itu benar-benar Ini kali, ini iya ini. Karena bisa dipencet. nanti aku ceritain tentang ini. Ini nggak bisa dipencet loh, bukan boneka yang nyanyi-nyanyi loh. Palanya. Iya tapi mana, kamu tadi pegang hatinya pas di mulutnya si Loren. Kan aku panik dikit ya. Nah, tadi disebutkan sedikit di atas ada perempuan yang sakit tadi, namanya Loren, dan ada di sini sekarang. Iya. Udah cukup, aku udah sejam setengah Jadi bawa pegangin, dia. dibantu dipegangin. Tadi kan ATC sama kamu, maunya sama kamu karena kamu yang udah Madep sana aja ya. ya madep sini. Nah, jadi dia itu sakit, tapi dia nggak tahu sakitnya karena apa. Tadi dia bilang kan, tidak ada dokter satupun yang bisa menyembuhkan. Ya. Dan ternyata setelah telisik, retrokognisi, dan ilmu metafisika lainnya, sumbernya itu berasal dari sini. Sesuai dengan apa yang ada di clue terakhir. Setiap Di belakang paling parah. ya kan, penyakitku semakin parah ketika aku ada di belakang. Iya. Dan selanjutnya, iya, Air garam. air garam. Jadi challenge terakhir adalah kita finishing untuk cleansing dan pagering. Pagering. Oke. Oke. Aku butuh bantuan Mbak Noven karena yang energi semua yang udah ada di dalam dan diserap dalam boneka. Makanya kenapa nggak boleh lepas? Karena Mbak Noven ngebawa terus. Boneka ini menjadi media untuk para entity-entity itu masuk semuanya ke dalam boneka. Jadi ini penuh dengan entity. Jadi sekarang kita netralin semua. Oke. Nggak perlu masuk kan? Nggak perlu masuk. Aku udah nyiapin castle sini semua di depan. Jadi nanti Mas Noven, Mbak Noven dan Mas Aldo untuk bantu aku netralin tempat ini. Gitu. Sekarang kita bakalan melakukan finishing. Mbak Noven sih tepatnya, karena Mbak Noven yang memulai dan pasti Mbak Noven yang harus mengakhiri. Aku di sini sebagai jembatan aja.
gitu ya. Oke. Iya, ada juga sebagai menemani, nggak apa-apa. Jadi di finishing ini kita bakalan coba untuk cleansing dan pagering. Ya. Ya, jadi kita mencoba untuk menetralkan hal-hal negatif yang ada di sini gitu. Dan semua pusat negatif udah semuanya dikasih air dan menjadikan boneka ini sebagai media. Gitu. Jadi semua ada di sini, jadi tinggal di cleansing di sini gitu. Sekarang kita mulai. Boleh Mbak Noven, silahkan bonekanya ditaruh di tengah. Dalam posisi tiduran. Tiduran, terlentang seperti ini sini entitinya agak ngeri banget. Kan nggak ngeliat Mbak Noven. Jadi memang banyak banget. Entah ilmu hitam apa di sini yang dipakai. Udah lama banget. Akhirnya mereka terkunci, terjebak, terus akhirnya tinggal di sini. Jadi entitinya itu gelap, hitam, seperti asap. Matanya titik 2 merah dan dia berkumpul di dalam gudang ini. Banyak Banget. Kalau dibuka mungkin kayak fogging gitu loh. Tapi kita coba pressure dan masukin ke dalam boneka ini semua. Jadi semua mereka entitas semua sini bergabung, selesaiin urusannya masing-masing di dalam, terus kita cleansing. Oke. Jadi tugas Mbak Noven, boleh duduk di depan boneka. Tangannya. Ya. Duduk bisa nggak Mbak Noven? Nggak apa-apa kali. Ya udah dimajuin ininya, nggak apa-apa. Dimajuin. Nah, sini duduknya. Iya, sengaja memang. Biar lebih cepet. Yuk. Duduk madep ke sana ya. Madep ke bonekanya ya. Oke. Tarik nafas. Tenangin nafasnya. Fokus pada satu titik hitam. Fokus. Percikin air Mbak, ayo. Percikin air. Ini juga nih, depan sini juga. Boleh bangun. Percikin air aja di sini. Saya borin, habisin airnya yang banyak. Udah saya borin ke sini semuanya. Ya. Sip. Sip. Agak hangat. Nah, tadi itu adalah proses finishing dari cleansing. Alhamdulillah, mudah-mudahan mereka bisa balik ke tempat asalnya semula gitu ya, tidak mengganggu manusia juga, karena urban legendnya itu sering dilihat sosok perempuan Belanda itu dari jalan. Dari jendela yang kamu menemukan clue kelima ya. Kelima. Nah, di situ sering ada muncul sosok wanita melihat ke jalan. Nah, itu sosok si Loren itu. Gitu. Tapi dia tahu nggak sih dia meninggalnya karena bukan sakit medis aja? Mungkin kan tadi aku udah campurin. Nah, itu tau lah. Mereka saling bercerita di sana, tukar informasi. Terserah mau ribut urusannya sendiri. Dan bukan urusan kita ya. Itu loh. Oke. Sobat Cepanika, teman-teman semua, tadi itu adalah proses dari cleansing dan pagering dari challenge yang dilakukan oleh Mbak Noven dan Mas Aldo. Terima kasih banyak sudah seberani itu ya. Ya, karena menurutku
tempat ini itu udah levelan yang cukup bikin panas dingin lah. Panas banget sih. Panas dong ya. Ya dinginnya ini udara. Ya. Jadi cukup bikin kita panas dingin dan agak berat juga, apalagi dilakukan sama orang yang belum pernah sama sekali melakukan cleansing ya. Belum ya? Face cleansing belum pernah kan? Nah iya. Bentuk magerin, terus juga ngebersihin, netralin lah ya, netralin suatu tempat dari perkara-perkara gaib negatif gitu. Alhamdulillah semuanya selesai, challenge-nya pun alhamdulillah berhasil keluar dengan selamat. Katanya cuma 30 menit tapi ternyata lebih dari 1 jam teman-teman. Gila banget. Dan di luar pun chaos juga, rasanya ada panas, ada dingin, ada suara-suara juga, apalagi waktu Noven melakukan kesalahan ya. Kita harus tetepin itu, melakukan kesalahan yang fatal. Ya, challenge Pitulungan ini mudah-mudahan bisa memberikan informasi kepada teman-teman. Kita saling sharing mengenai pelajaran, mengenai hal-hal yang berbau metafisik, spiritual, supernatural juga. Gitu. Terima kasih teman-teman udah menyaksikan Pitulungan. Sampai jumpa minggu depan.